Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk firman bagi kita dalam ibadah minggu kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya Engkau berbicara bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi ini terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7 dengan tema dampak kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Bapak Ibu terkasih, setiap hari tentu kita beribadah pada hari Minggu. Namun hari Minggu hari ini memiliki nuansa yang berbeda karena terkait dengan perayaan secara internasional tentang kebangkitan Kristus bagi kita. Sebagai orang yang percaya, tentu setiap minggu kita telah melakukan ibadah sebagai bagian yang memperingati tentang kebangkitan Kristus Yesus. Namun minggu ini berbeda karena merupakan minggu di mana semua gereja sepakat untuk merayakan hari kebangkitan pada bulan April minggu kedua tiap tahun berjalan. Keputusan ini diambil dari kalender Gregorius. Karena dalam perjalanannya banyak penafsiran sehingga pada tahun 352 pemerintahan Konstantinopel bersama gereja melakukan konsili yang disebut dengan konsili Nicea yang pertama, melakukan sidang untuk sepakat bersama tentang kapan perayaan Paskah harus dilakukan. Sehingga keputusan bersama yang diambil, dan ada dua keputusan pada saat itu. Yang pertama adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan yang sejati dan juga manusia. Keputusan yang kedua adalah semua sepakat untuk melaksanakan Paskah secara bersama pada hari Minggu, yaitu kebangkitan Kristus Yesus. Demikian juga dalam perkembangannya akhirnya terjadi pro dan kontra tentang bulan, sehingga semua sepakat pula untuk memakai kalender Gregorian untuk menetapkan perayaan kebangkitan Kristus Yesus pada hari Minggu bulan April. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai orang percaya, dan kita lihat dalam 1 Petrus bagaimana Rasul Petrus menjelaskan tentang makna kebangkitan Kristus bagi orang yang percaya. Yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-7. Petrus memulai dengan suatu uraian yang memiliki kedalaman teologi yang sangat dalam, sangat kuat, karena dia berbicara tentang tiga pribadi dalam satu kesatuan. Dia berbicara tentang tiga pribadi dalam nama yang berbeda di dalam ayatnya yang ketiga. Di situ sepanjang berbeda dalam satu pribadi, Bapa, Allah, dan Yesus Kristus. Fakta ini menunjukkan bahwa Petrus sesungguhnya mengerti dan memahami tentang Yesus secara benar. Meskipun sebelumnya ia pernah menyangkal Kristus 3 kali. Di dalam ayat 3 ini juga menunjukkan bahwa Petrus memakai berbagai istilah yang terkait dengan kepribadian ilahi yang disamakan dengan Kristus, menunjukkan bahwa ia orang yang cerdas. Lebih dari itu, ia telah diurapi dan dijamah dan didiami oleh Roh Kudus, sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 ayat 14-40. Demikian juga apa yang disampaikannya menunjukkan bahwa bukan Petrus yang berbicara, tetapi Allah yang berbicara kepada Petrus untuk menunjukkan bahwa karya keselamatan ini tidak hanya dilakukan oleh satu pribadi, tapi melibatkan 3 pribadi yang berbeda. Itu sebabnya Petrus memakai beberapa nama
ketritunggalan itu. Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa satu sisi Yesus adalah bagian dari pribadi Allah sendiri. Demikian juga Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, dalam penyampaiannya kepada jemaat mula-mula, untuk juga membuktikan bahwa mereka tidak perlu ragu tentang Yesus. Karena dia adalah pribadi yang tidak terlepas dari Allah Tritunggal, yang datang secara nyata untuk menyelamatkan kita manusia. Kita Bapak Ibu lihat dalam pasal 2 ayat yang ke-37 terkait dengan pertanyaan yang diajukan, keraguan yang dimunculkan. Petrus harus menjawab mereka. Jadi demikian Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, karya Tritunggal itu semua terlibat di dalam terkait dengan keselamatan. Tidak hanya Yesus sendiri. Itu lihat dalam Yesus pasal 4 ayat 13. Di situ menjelaskan tentang Tritunggal yang terlibat dalam keselamatan bagi manusia. Demikian juga kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, demikian kalau kita dalam konsep keselamatan, Allah lah yang memilih, Allah Bapa. Allah Anak lah yang menebus, mewujudkan rencana keselamatan itu. Allah Roh Kudus yang menguduskan dengan sarana darah Kristus bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, mari kita melihat salah satu pribadi yang nyata yang mewujudkan rencana keselamatan dari Allah itu. Yang pertama adalah hasil nyata dari kebangkitan Kristus, yaitu terkait dengan kelahiran kembali. Di dalam ayatnya itu dikatakan begini, saya bacakan sekali lagi ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ada dua hal terkait dengan kebangkitan Kristus yang dijelaskan oleh Petrus. Yang pertama, kebangkitannya untuk melahirkan kita kembali. Istilah lainnya adalah kelahiran kembali, atau kita dipulihkan kembali dan memberikan pengharapan. Jadi ini ada keterkaitan satu dengan yang lain. Kebangkitan memberikan pengharapan untuk masa depan karena respon kita, sehingga Tuhan menjamah, mengubah kita dengan istilah kata melahirkan kita kembali. Artinya kebangkitan Kristus dari kematian adalah puncak karyanya. Sebaliknya kadang kita hanya membatasi karya Kristus sampai pada kayu salib. Tetapi Petrus mau memberitahukan kita bahwa tanpa kebangkitan Kristus semuanya tidak berarti, alias sia-sia. Perhatikan 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Petrus mau memberitahukan bahwa antara kebangkitan Kristus, kelahiran kembali, serta pengharapan saling terkait dan menjadi prinsip dasar untuk kita orang yang hendak mau diselamatkan, yaitu dipulihkan dari pribadi yang lama kepada pribadi yang baru dengan kata melahirkan. Kemudian ada pengharapan yang terjamin kepada kita manusia. Dari urutan di atas menunjukkan bahwa Petrus sangat mengerti dan menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan atau kepercayaan seseorang akan masa depan dalam Kristus tanpa mengalami pemulihan atau dilahirkan kembali adalah sia-sia. Bertobat percaya tidaklah cukup untuk menjamin masa depan. Mengapa? Karena pertobatan itu adalah tindakan manusia dalam menyadari akan salah dan dosa. Sebab itu ia harus datang kepada Tuhan atau percaya, dan percaya ini harus juga melibatkan semua unsur dalam kehidupan pribadi seseorang, yaitu pengetahuan, sikap hati, dan keputusan atau kehendak. Itulah yang menjadi prinsip lain untuk Tuhan memulihkan atau memperbaharui atau melahirkan kembali seseorang.
Dan dari dasar yang tersebut ia memiliki pengharapan akan masa depan. Mungkin Bapak Ibu membaca mengerti ini sesuatu yang baru atau lain. Tetapi itulah prinsip dasar kebenaran firman yang sangat hakiki dan saling terkait. Demikian hasil nyata dari kebangkitan Kristus, yaitu menjadi dasar pemulihan hidup dan keselamatan serta pengharapan akan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak yang kedua adalah kebangkitan Kristus membawa kita ke dalam kehidupan dalam dunia kekekalan. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-4. Saya ulangi, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Rasul Petrus lebih lanjut menjelaskan tentang pengharapan itu yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga. Artinya ia berbicara tentang suatu tempat yang memiliki keberadaan dalam kekekalan, keabadian. Petrus sangat kaya dalam perbendaharaan kata-kata, sehingga dalam penjelasannya ia mengkaitkan banyak hal tentang dunia kekekalan itu dalam 2 ayat, yaitu ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Perhatikan kata-kata kuncinya. Dalam ayat yang ke-4 ada kata kunci tentang dunia kekekalan itu, yaitu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga, dipelihara Allah, imanmu yang kekal, keselamatan yang tersedia yang diberikan pada akhir zaman. 2 ayat ini penuh dengan penjelasan Petrus terkait dengan kehidupan kekekalan bagi mereka yang telah diubah, bagi mereka yang memiliki jaminan masa depan, bagi mereka yang punya pengharapan untuk masa depan. Semua kata-kata ini membuat suatu penegasan penting bagi kita sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan akan masa depan adalah sangat pasti dan nyata, dinyatakan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan ayatnya yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api fana, api yang api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena semua kata-kata yang dipakai oleh Rasul Petrus dalam penjelasan yang terkait dengan pengharapan itu memiliki beberapa penekanan yang sangat prinsip, yaitu tentang kepentingan, kepastian yang nyata dan akan diberikan, yaitu dari sisi waktu. Prinsip yang pertama dari sisi waktu, yaitu keterlibatan Allah pribadi yang kuat dan kokoh. Prinsip sikap yang tidak pernah berubah, karakter Allah sendiri dalam sikap dan janjinya kepada umat ciptaannya. Terlebih lagi yang menaruh iman harapan kepada Dia, yaitu saudara dan saya. Prinsip yang kedua terkait dengan kepastian kehidupan masa depan itu adalah dari sisi waktu. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan 2 ayat ini, ayat 4 dan ayat yang 5, banyak kata-kata terkait dengan karakter Allah dan waktu. Jadi dari sisi waktu, hal ini terkait langsung dengan sifat dan karakter atau keberadaan Allah sendiri, yaitu Allah tidak bisa terlepas dari keabadian, tidak bisa terlepas dari kekekalan yang tak terbatas, tak terwujud. Sebaliknya juga keabadian hanya milik Allah. Semuanya hanya yang lain hanya sementara, semua yang lain hanya sementara. Petrus menghubungkan 2 kata ini, karakter Allah dan waktu, sebagai suatu prinsip dasar tentang iman dan pengharapan yang ada pada Anda dan saya. Allah nyata, ya dan amin. Itu adalah suatu jaminan bahwa Allah tidak pernah berubah. Pengharapan kita, ya, kehidupan baru kita akan terus dijaga, dilindungi oleh Allah yang kekal, Allah yang abadi, di mana waktu hidup di dalamnya. Jadi dalam 2 ayat ini, ayat 5 dan 4, bahkan juga bandingkan dengan ayat yang ke-9,
Rasul Petrus berbicara tentang warisan. Bagian yang lain Petrus jelaskan di situ. Warisan yaitu keselamatan abadi yang diberikan karena kita beresponi mengimani karya Kristus. Warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu dan tidak dapat dirusak oleh apapun dan siapapun. Karena alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, dari karakter Allah sendiri tidak pernah berubah. Dari waktu keabadian dia pelihara kita. Jadi baru dikasih dalam Yesus Kristus warisan yang dipelihara, dijaga, dilindungi dalam kekuatan Allah. Ayat yang kelima, artinya kita yang memiliki iman dan percaya akan terus menerus berada dalam genggaman kuasa Allah. Perhatikan Mazmur pasal 91 ayat 4 dan Roma pasal 8 ayat 31, 38 dan 39. Semuanya terjadi karena iman kitalah yang telah mempersatukan kita dengan Dia dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi pokok yang kedua adalah bagaimana Allah menjamin, melindungi dan memelihara dalam kekekalannya terhadap kita yang sudah diperbaharui dan telah diberikan pengharapan, sehingga masa depan untuk kekekalan keabadian tetap terjamin. Tidak ada seorang pun dan apapun akan merampas kita. Itu sebabnya perhatikan baik-baik Mazmur 91 ayat 4. Nanti saya bacakan bagian ini. Demikian juga Roma pasal 8 ayat 31, 38 dan 39. Saya bacakan Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Suatu perlindungan yang abadi dan kekal untuk kehidupan masa depan. Yang ketiga, dampak dari kebangkitan Kristus adalah berpengaruh kepada pencobaan dan kesukaran dan penderitaan. Rasul Petrus tahu tentang konsekuensi iman kita kepada Dia, di mana akan menimbulkan kesusahan atau penderitaan, karena mereka telah berada dalam suatu tatanan, aturan, pola kehidupan baru yang dapat mengatur dan mengontrol seluruh aspek kehidupan orang percaya. Di sisi lain juga dapat menimbulkan suatu sikap yang berseberangan dengan dunia iblis, sehingga tentu menjadi musuh yang terus-menerus merongrong kehidupan orang percaya untuk terus melawan Allah. Sebagaimana Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis yang selalu berjalan bergaul-gaul mencari setiap orang untuk hendak menguasai, mempengaruhi untuk memberontak terhadap Allah. Jadi itulah konsekuensi iman percaya kita, tentu menimbulkan persoalan masalah dalam dunia kegelapan, yaitu iblis. Oleh karena itu ia tidak berhenti berbicara. Petrus tidak berhenti berbicara tentang kehidupan baru dan pengharapan serta jaminannya. Tapi ia meneruskan tulisannya kepada jemaat agar memahami tentang konsekuensi iman percaya mereka. Hal ini dapat dilihat dari ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 berbicara dari sisi fisik, yaitu sekalipun seketika kamu berduka cita atau dicapai oleh berbagai pencobaan. Rasul Petrus mengawali penjelasan dengan dua kata penting untuk menghibur dan menguatkan iman jemaat atau orang percaya, yaitu bergembiralah. Terkait dengan sikap hati atau respon terhadap kesusahan yang muncul karena iman percaya mereka, sehingga dibawa kepada pencobaan dan persoalan masalah. Demikian juga yang berbicara dari sisi waktu, yaitu seketika. Artinya tidak lama mereka berada dalam pencobaan dan penderitaan. Hal ini dilihat dari sisi rentang waktu hidup orang percaya di dunia tidak seberapa lama di atas dunia ini. Sebagaimana Mazmur pasal 90 ayat 10 katakan bahwa hidup kita paling tinggi 80 tahun. Demikian juga selama kehidupan di atas dunia ini tidak selalu Tuhan membiarkan orang percaya dalam penderitaan atau kesusahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman. Ingat, ada syair lagu oleh album Chris, yaitu bunyi seperti ini. Tak
mendung itu kelabu. Nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Hutan dan rimba turut bernyanyi. Oh kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosaku. Tak selamanya mendung itu kelabu. Syair lagu ini memberikan gambaran tak langsung tentang keberadaan liku-liku kehidupan manusia beriman di atas dunia yang seringkali diperhadapkan kepada berbagai pencobaan dan persoalan masalah. Dari sisi lain pula, kehidupan manusia percaya dari sudut pandang kekekalan. Tidaklah seberapa waktu kita di atas dunia ini yang tak terlepas dari silih bergantinya sukacita dan percobaan dan berbagai bentuk penderitaan. Yang kedua terkait dengan itu dalam ayat yang ke-7 dari sisi nilai pencobaan karena iman percaya, yaitu penderitaan adalah terkait dengan peningkatan kualitas iman orang percaya. Perhatikan ayat yang ke-7. Iman lebih tinggi nilainya karena hubungan dengan pencobaan untuk menguji kualitas iman, membentuk, mendidik kualitas iman bertumbuh, memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Artinya pencobaan itu Tuhan izinkan karena punya nilai untuk mendidik kita, membawa kita kepada suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kualitas hidup rohani. Petrus mengeluarkan penjelasan dalam kedua ayat ini dengan kata bergembiralah. Tujuannya tentu terkait dengan penderitaan yang mereka akan alami melalui pencobaan, agar mereka tetap kuat dan setia. Selanjutnya menjelaskan tentang alasan mengapa mereka harus bergembira dalam pencobaan dan penderitaan dalam ayat yang ke-7. Keberadaan mereka yang dijelaskan dalam ayat 7 memiliki nilai yang jauh lebih kuat dan hebat di mata Tuhan dibandingkan dengan kesusahan yang sementara mereka alami. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian ayat 6 dan ayat yang ke-7 merupakan bagian penjelasan Petrus yang lain untuk menguatkan, memotivasi, mendorong serta mengingatkan jemaat untuk tidak perlu berubah sikap dan tindakan dalam menghadapi kenyataan pencobaan penderitaan karena iman percaya mereka. Karena Yesus menyatakan diri mereka, Yesus menyatakan kepada mereka melalui Petrus bahwa mereka akan memperoleh kemuliaan, mereka akan dimuliakan, mereka akan menerima kehormatan, mereka akan mendapat pujian di mata Tuhan karena nilai-nilai tadi yang dilewati. Jadi jemaat yang terkasih, dan sekarang kita ibadah di rumah masing-masing. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus Yesus. Dan kebangkitan Kristus di rumah, kita ibadah di rumah masing-masing. Namun bukan berarti mengurangi sikap motivasi dan keadaan hati untuk beribadah sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan di rumah masing-masing. Tetapi bersukacita karena kematian dan kebangkitannya telah memberikan kepada kita, pertama, sebagai suatu kesimpulan, pemulihan hidup, pembaharuan hidup untuk kehidupan masa depan. Memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, yang terus terjamin oleh pribadi yang abadi dan kekal. Yang ketiga, kebangkitannya membuat kita memiliki musuh. Tetapi pada saat kita ada dalam pencobaan karena iman percaya kita itu, sehingga musuh mencoba kita, tetapi semuanya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas iman percaya kita di hadapan Tuhan. Jadi bersukacita atas semua dengan lebih sebagai orang percaya, karena semuanya akan membawa sukacita, membawa puji-pujian, membawa kehormatan, membawa kebahagiaan di depan Allah Bapa di surga. Itulah firman Tuhan Bapak terkasih dalam Yesus Kristus bagi kita. Tetaplah kuat, tetaplah beriman, tetaplah semangat, karena kebangkitan Kristus yang Anda percayai memberikan jaminan hidup baru, memberikan jaminan kekekalan, dan memberikan jaminan firman Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kerana Roh Kudus dapat menyempurnakan semua ini bagi kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Haleluya. Amin.